Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Resatri Anggini dengan NPM 232100096. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 2. A. Hukum waris Islam. Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris. Porsi bagian masing-masing ahli waris menentukan bagian harta peninggalan dan harta warisan yang diberikan kepada ahli waris. Kemudian yang B, unsur-unsur hukum waris Islam. Yang pertama, pewaris. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Pewaris di dalam Al-Quran Surat Al-Nisa ayat 7, 11, 12, 33, dan 176 terdiri atas orang tua atau ayah atau ibu atau al-walidaini dan kerabat al-agrabin. Yang kedua, harta warisan. Harta warisan atau harta peninggalan disebutkan oleh Al-Quran Surat Al-Nisa ayat 7 dengan istilah taraka atau harta yang akan ditinggalkan. Al-Quran Surat Al-Nisa ayat 180 beralih kepada orang yang berhak menerimanya atau ahli waris. Taraka yang disebutkan oleh Al-Quran Surah Al-Nisa ayat 11 dan 12 yang kemudian diterjemahkan sebagai harta peninggalan terdiri atas benda dan hak-hak yang pembagiannya dilakukan menurut bagian yang ditentukan sesudah ditunaikan pembayaran utang dan wasiat pewaris. Sisa harta sesudah ditunaikannya berbagai kewajiban tersebut itulah yang harus dibagi-bagi oleh para ahli waris sebagai harta warisan. Yang ketiga, ahli waris. Ahli waris, kerabat atau nasab terdiri atas yang pertama anak, yang kedua ibu, ayah, yang ketiga duda dan janda, yang keempat saudara, yang kelima ahli waris pengganti. Yang C, asas-asas hukum waris Islam. Yang pertama, asas ijbari. Asas yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam ini mengandung arti pengalihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Yang kedua, asas bilateral. Asas ini berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak, dari kerabat keturunan laki-laki dan kerabat keturunan perempuan. Asas kebilateralan ini mempunyai dua dimensi saling mewarisi dalam Al-Quran dan Surat Al-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176, yaitu satu, antara anak dengan orang tuanya, dan dua, antara orang yang bersaudara bila pewaris tidak mempunyai anak dan orang tua. Tiga, asas individual. Asas ini berarti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Oleh karena itu, bila setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain, berarti mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban atau ahliyat al-ada. 4. Asas keadilan berimbang. Asas ini berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban. Perkataan adil banyak disebut dalam Al-Quran yang kedudukannya sangat penting dalam sistem hukum Islam, termasuk hukum kewarisan. Di dalam sistem ajaran Islam, keadilan itu adalah titik tolak, proses, dan tujuan segala tindakan. Yang kelima, asas akibat kematian. Asas ini berarti kewarisan kalau ada yang meninggal dunia, kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Asas akibat kematian seseorang mempunyai kaitan dengan asas ijbari, yakni seseorang tidak sekehendaknya saja menentukan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak. Kemudian yang D, dasar dan sumber hukum waris Islam. Dasar dan sumber utama dari hukum Islam tentang waris adalah nas yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Di antaranya ayat Al-Quran Surat Al-Nisa 4, surah keempat ayat ke-7, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
Kemudian hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat Al-Bukhari dan Muslim, berikanlah faraid, bagian-bagian yang ditentukan itu kepada yang berhak dan selebihnya. Berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat. Sekian makalah kedua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.